Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwara qulubana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariatnya dan kita bisa mengikuti jejak dan teladan beliau. Pada beberapa hari yang akan datang, kita akan segera menyongsong datangnya Idul Fitri, hari raya bagi umat Islam. Karena hari raya bagi umat Islam hanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada minggu depan atau pada hari-hari yang akan datang, kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ada satu pedoman yang biasa kita pakai, yaitu laisa aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu yasir. Jadi hari raya itu tidak hanya ditunjukkan dengan baju baru saja atau dengan pakaian baru saja, tetapi hari raya bagi umat Islam adalah bagi orang yang akan bertambah ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang baik, bahwa hari raya bagi umat Islam itu adalah hari kegembiraan, ya, musimul farah wassurur, hari kegembiraan, hari kesenangan. Jadi kalau istilah anak sekarang, ya wajar dong kalau lebaran itu senang, kalau lebaran itu gembira, betul, karena memang gembiranya umat Islam adalah pada hari raya itu. Tetapi perlu diketahui bahwa Idul Muslimin, bahwa hari raya orang Islam, innama huwa biridha khaliqihim wa maulahum. Ridhonya bagi hari rayanya bagi umat Islam itu adalah hari raya yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana agar supaya kita di dalam Idul Fitri ini mendapatkan ridho dari Allah, bukan sebaliknya, malah kita mendapatkan murka dari Allah. Ada beberapa ketentuan, ya, yang patut kita jadikan, bahwa hari raya tidak terbatas kita bersenang-senang dengan makanan dan minuman atau permainan-permainan atau wisata, ya, kunjungan dan lain sebagainya. Tetapi justru di hari raya ini, innama huwa ayyamu syukrin wa dzikrin wa tahlilin. Jadi di hari raya ini yang lebih penting bagaimana kita bisa bersyukur, bisa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang pertama karena kita diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani sampai berjumpa dengan hari raya.
Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin berjumpa dengan hari raya tahun ini, tetapi ternyata Allah telah memanggil terlebih dahulu. Bahkan di hari raya ini sebentar lagi kita akan berbondong-bondong semua umat Islam menuju ke tempat sholat Id, baik itu di masjid atau di mushola atau di lapangan atau di tempat-tempat lain, semuanya merindukan sholat Idul Fitri. Walaupun sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, tidak wajib, tetapi karena ini merupakan ibadah tahunan, jadi setahun sekali kita sholat Idul Fitri. Oleh karena itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu bagi kaum muslimin, bagi umat Islam untuk melaksanakan daripada sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pertama kita lakukan? Ya, itu kalau kita mengacu pada ayat di dalam surat Al-Baqarah penutup puasa itu, ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Untuk menyempurnakan hitungan daripada puasa kita yang seharusnya sebulan. Misalnya kita seharusnya 30 hari, ternyata kita ada musafir 2 hari, ya, misalnya dari Depok atau dari Jakarta pergi ke Bandung, atau dari Jakarta mudik ke Surabaya misalnya, ya, kita boleh tidak puasa selama 3 hari dalam perjalanan karena statusnya sebagai musafir. Tapi tetap walitukmilul iddata harus disempurnakan hitungannya. Misalnya 30 hari, ya harus tetap 30 hari. Lah yang 3 hari yang kita dapat rukhsah tidak puasa bagaimana? Nanti setelah Ramadan usai di bulan-bulan berikutnya kita ganti yang namanya puasa qadha. Jadi qadha puasa itu untuk walitukmilul iddata, untuk menyempurnakan hitungan puasa Ramadan sehingga kita sampai 1 bulan penuh. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar supaya kalian bertakbir. Ya, kalau orang sini nyebutnya takbiran. Ya, itu disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan takbiran biasa yang biasa kita lakukan itu kan, kalau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, biasanya anak-anak muda sambil menabuh beduk bertalu-talu, dur 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 dur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunjukkan betapa gembiranya umat Islam yang telah meraih kemenangan, yang telah sukses menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kembali kepada Idul Fitri. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita tunjukkan kegembiraan kita dengan memenuhi ruang angkasa dengan suara-suara takbir, tahmid, dan tahlil di mana-mana kita lakukan. Apa diantaranya? Di antaranya kita agar supaya melakukan atau membaca takbir itu berada di masjid-masjid, ya, di pasar-pasar, di kantor-kantor, di rumah-rumah, atau di tempat-tempat mana yang sekiranya tempat itu suci, dan kita kumandangkan takbir dan tahmid dan tahlil agar supaya para manusia mengetahui bahwa pada hari raya bahwa pada hari itu adalah Idul Fitri, hari raya, hari kegembiraan bagi umat Islam. Dan pada hari itu, pada tanggal 1-nya adalah ada beberapa catatan dari Rasulullah SAW. Qala, ini riwayat Ibnu Buraidah an Abihi, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama. Rasulullah tidak keluar untuk salat Idul Fitri, ya, yaumal fitri, hatta yat'ama, sehingga makan. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai setelah selesai sholat. Jadi kalau besok ini hari raya Idul Fitri, maka menjelang keberangkatan kita
untuk saat Idul Fitri kita sebaiknya segera makan. Kenapa? Kita mensyukuri nikmat Allah pada hari itu adalah hidangan dari Allah, karena sebelumnya kita sebulan penuh tidak pernah sarapan, tidak pernah makan siang, kita adanya makan di malam hari. Jadi sebelum berangkat sholat Id disunahkan makan. Ya, kalau Rasulullah ya makannya kurma dulu ya. Kalau kita musimnya apa? Opor ya, ketupat, lontong ya, apa tradisi kita. Sesuaikanlah dengan tradisi kita makanan-makanan yang kita suka. Ya, ada krecek, ada sayur paya, sayur labu, apa saja yang ada pada saat itu. Tapi yang jelas ketupat biasanya tidak pernah ketinggalan di hari raya Idul Fitri. Itu yang kita santap buat sarapan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ada catatan lagi dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, umirna an nukhrijal awatiqa wal khuyyada fil aidaini. Kami telah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak keluar ke tempat sholat Id, yaitu para gadis-gadis, para ABG, para anak-anak perempuan, wal khuyyada, dan anak-anak yang haid, wanita-wanita yang haid sekalipun diajak fil aidaini di dalam 2 hari raya itu untuk mendatangi tempat-tempat sholat Id. Yashadnal khaira wa da'watal muslimin, agar supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan di tempat sholat Id dan mendapatkan nasihat-nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Wa yatazil khayyat al-musalla, akan tetapi catatan bagi wanita yang sedang udur, sedang haid, sedang nifas dan sebagainya, andai kata ikut datang ke lapangan atau ke tempat sholat Id, maka agar supaya duduk di belakang, menjauhi daripada tempat sholat itu. Tetapi kehadirannya adalah untuk menyaksikan sholat Id dan berjumpa dengan yang lain-lainnya. Kita bisa ketemu, kita bisa salaman, dan kita bisa saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, kalau dalam tradisi kita biasanya kita ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Inilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang indah ini mengakhiri di bulan Ramadan, detik-detik terakhir ini, mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong Idul Fitri, merayakan kemenangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah, koridor, ajaran dan tuntunan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.